Kepada hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Idewo Putu Sinarso, SPMSI, selaku dosen di Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Yang saya hormati perwakilan dari PT Isaru Teknologi Nusantara. Yang saya hormati pula perwakilan dari PT Converta AgriScience, serta yang saya banggakan anggota kelompok tani Subak Piling Desa Magetan, karena telah memberikan kami ruang untuk belajar dan mengimplementasikan ilmu-ilmu dalam pertanian. Serta tidak lupa untuk menyapa teman-teman dari Konsentrasi Perlindungan Tanaman Angkatan 2022. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah kita dapat berkumpul hari ini tanggal 23 Mei 2022, yaitu Sekolah Lapang Perlindungan Tanaman yang berkolaborasi dengan PT Isaru Teknologi Nusantara dan PT Converta AgriScience yang bernama Sekolah Lapang Pari Lestari 2025. Sebelum mulai untuk acara inti, ada baiknya kita untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa saya pimpin, doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk itu kita akan lanjut ke acara yang pertama, yaitu laporan dari Ketua Panitia kita, Imade Pasek Mahardika. Kepada Saudara Imade Pasek Mahardika, waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bekaseh dari Subak Piling, Pak Oyan, kemudian dari Pak dosen, Pak Sinarso selaku dosen pengampu kami di mata kuliah, dan dari pihak-pihak sponsor dari PT Isaru Teknologi Nusantara, dan juga dari PT Converta AgriScience. Terima kasih atas waktunya. Dan tidak lupa juga untuk Bapak-Bapak Riki, petani, tadi sampun menyempatkan hadir. Untuk semua Riki sudah mau hadir dan ikut membersamai kegiatan Riki. Jadi yang Riki izin menyampaikan sedikit alkisah kita memulai kegiatan Riki. Jadi Sekolah Lapang Niki merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang coba kita salurkan dengan cara untuk melakukan penyampaian pengetahuan. Intinya adalah berbagi ilmu dari instansi kami, dari Fakultas Pertanian kita. Khususnya Niki di masalah mengenai OPT untuk hama penyakit tanaman. Harapannya sedikit Niki melalui forum Niki kita bisa mengetahui, mengenal, dan mendapatkan solusi yang pasti untuk hama-hama penyakit yang bapak-bapak alami. Nanti kami harapkan juga untuk bapak-bapak menyampaikan kendala-kendala yang dialami itu melalui forum ini, karena asungkara melalui forum ini solusi bisa kami berikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian awalnya Niki kami sebenarnya hanya ingin melakukan pengabdian dari instansi saja. Ternyata seiring berjalannya waktu kami mendapatkan beberapa saran, masukan gitu. Bagaimana kalau kita kolaborasikan Niki, kegiatannya Niki dengan perusahaan-perusahaan gitu. Siapa tahu nantinya permasalahannya semakin ditemukan dan bisa kita carikan solusinya. Nah, selain itu, Riki juga dari kami tentunya akan memberikan beberapa bantuan khususnya untuk Subak, dan bantuan Riki harapannya bisa dikelola oleh Subak dengan baik. Nah, dan Riki juga
kami dari Fakultas Pertanian sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak selaku petani Reki, dan untuk itu kami harapkan kerjasamanya dan saling membagi pengetahuannya untuk keberlanjutan pertanian kita khususnya di Bali dan khusus lagi di Subak Biling ke depannya. Siapa tahu nanti dari dosen-dosen kami dan dari bapak-bapak misalkan menemukan hama penyakit baru, itu bisa kami lakukan penelitian lebih lanjut. Siapa tahu itu akan berdampak lebih lanjut untuk keberlanjutan pertanian di Bali dan khususnya di Subak Biling. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Om Santi 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 Om. Salam Nama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Pekaseh Subak Biling. Kepada Pekaseh saya silakan. Mau ngurus kamera yang kamu apa gimana? Ngurus. Terima kasih kami atas nama waktu mengucapkan terima kasih kepada siswa dan dosen serta sponsor yang hadir pada hari ini memberikan petunjuk-petunjuk kepada petani kami yang ada di Biling. Memang permasalahannya banyak sekali di lapangan, di mana kami sudah berkoordinasi bersama mahasiswa yang ke lapangan, di mana ditemukan banyak ada jamur, ada penyakit kodok dan lain sebagainya. Maka yang itu sekali lagi saya selaku Pekaseh mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada adik-adik yang sudah menyempatkan diri, meluangkan waktu, memberikan petunjuk kepada anak kami. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana yang diwakili oleh salah satu dosen kami, yaitu Bapak Idewa Putu Sinarso SPMSI. Kepada Bapak Idewa Putu Sinarso, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum dilanjutkan, karena kita melakukan video pemasaran mau Swastiastu dalam sejahtera kita semua. Tapi aja di Pekaseh untuk semua sampai menerima masukan dan Kemana? yang saya hormati dan Tak zoom ini. dan Ya, tak zoom bapak. Tertapin. Jadinya tadi saya koordinasi dengan Pak Dekan, beliau kebetulan ada rapat sehingga secara langsung selaku dosen pengampu kuliah kebijakan pendidikan pertama yang diminta sedikit sambutan. Yang pertama, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada bapak-bapak dari Subak Biling, kampung berkenan bersama-sama kita sharing review bersama mahasiswa dan pihak dari Maki Isaru, Jakarta dan kami dari Fakultas Pertanian. Pertama, untuk kegiatan hari ini sebenarnya merupakan bagian dari kurikulum mata kuliah kebijakan perlindungan tanaman yang di dalamnya ada SLPHT 8 pertanian, pengendalian hama dan penyakit tanaman. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita bersama-sama bisa saling tukar informasi, Pak. Mudah-mudahan dengan kita mendapatkan informasi di lapangan seperti apa, kami dari pihak secara akademis bisa menindaklanjuti dengan melakukan pendalaman terkait
permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Karena kita ketahui bahwa saat ini kita di Bali itu persoalan pangan menjadi masalah yang sangat luar biasa. Jadi kemarin sempat ada beberapa informasi bahwa kita defisit dari panen kita karena hama dan penyakit. Nah inilah yang menjadi concern kita sehingga ke depan ya keamanan yang tadinya kurang di Bali ya yang seiring dengan berbagai persoalan yang disampaikan tadi adanya OPC, ada OPC, kemudian di selatan kita sudah banyak dari menjadi sarang-sarang hama baru berlanjut gitu ya. Karena menjadi pilar di sini Pak di daerah selatan kita. Jadi ini akan ya walaupun di hilir seperti itu akan berdampak pada tapi biasanya keberlanjutan mudah-mudahan di hulu tidak seperti itu. Kalau di hulu sampai seperti itu nanti di blok airnya di selatan makin parah. Jangan-jangan nanti kita akan tergantung dengan daerah lain untuk pangan kita. Jadi saat ini kita mungkin sudah dibongkar oleh Sulawesi dan Banyuwangi di pangan kita. Jadi kita belum bisa mulai kemandirian pangan kita sudah terancam. Jadi secara umum seluruh Bali alih fungsi lahan sudah sangat masuk sekali setiap tahun. Jadi inilah yang menjadi concern kita sehingga harapan kita bahwa selain alih fungsi lahan ya petani kita juga tidak menjadi apa namanya income untuk petani dan ada sangat positif. Mudah-mudahan melalui kegiatan seperti hari ini bisa kita bersama untuk penanganan dan ini tadi sudah yang dengar juga bahwa lapangan bersinergi dengan masyarakat di luar menjadi hal yang adanya dari cepat itu yang saya sampaikan dari pertanyaannya dan sampaikan jadi mudah-mudahan ke depan kita mahasiswa kami yang ingin melaksanakan kegiatan yang sama dalam setiap tahun kami kebijakan penanganan tanaman itu jadi mudah-mudahan tahun depan tidak akan sampai itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya pilih dengan nanti Baik, untuk selanjutnya adalah kita di inti acara yaitu pemaparan materi dari ketiga pemateri dimulai dari Bapak Ibu Budi Sunarso SPNSI, PT Islami Teknologi Nusantara dan PT Korporata Agrisri yang akan dipandu oleh salah satu mahasiswa perlindungan tanaman angkatan 2022 yaitu Yuri sendiri. Kepada moderator Yuri sendiri, waktu yang tepat saya silakan. ITB kan teknologi. Terima kasih atas keperluannya. Om Swastiastu, Salam, dan juga Assalamualaikum mahasiswa. Perkenalkan kembali, nama saya Yohanes Robert Sudiri, salah satu mahasiswa dari perlindungan tanaman. Di sini saya akan membantu dari ketiga pembicara kita. Yang pertama itu ada pembicara kita Pak Idrewar, SPNSI. Baik Bapak, mendapatkan materi selama 30 menit dan akan melakukan sesi diskusi selama 15 menit. Bapak, silakan.
izin kembali lumayan. jadi Di sini kan karena laptop dia nanti saya jadi dia izin kembali setelah COVID apa sebelum COVID? Belum kopi. Niki dia mau umur 48 tapi ampun kabur tapi yang dimain makin agak kecil bau kan jaminan yang sekarang mahasiswa Pak harus ngurus sulam karena kita bicara tentang pertanian harus ngedunang perkara Wisnu gitu. Makanya selam dan dia selam mantan yang balik kayak selam motor yang ini barat berumpunnya Vicky ampun ya harusnya ampun cakep gitu itu mogi apa yang kita sampaikan kita bahas nanti pengembangan yang di pengelolaan pada sistem nah jadi diminta oleh mahasiswa khusus di pagi saya nah ketika kita bicara padi tentu kita ingat bahwa itu merupakan salah satu yang sebenarnya dari bahan pokok pangan kita yang lumunan dan wenten padi yang penting wenten sile wenten jagung campur-campur kan makin wenten padi paling wenten beras paling karena ini semakin bergeser dan kemudian pangan merupakan hak setiap warga. Yang ini pangan boleh padi boleh dan itu aku sampun pastinya sampun paling. Jadi aku sampun terbiasa ngajengan nasi saking beras. Mungkin di sana ada roti, di sana ada nasi silo dari warna ke sana. Nah ini menjadi sangat penting. Masih rekam nggak Bapak? Tentu dalam proses penyediaan pangan berupa dari padi ini tentu make tapi masalahnya tantangan dan hambatannya selisih mobil OPT organisme pengganggu tanaman. Jadi OPT political bila kami wenten hama dari serangga, wenten penyakit puliki dari virus, wenten jamur, wenten bakteri. Nah Nika sani mengganggu bila hambatan kita dalam bertani bercocok tanam tani. Nah, niki gambaran serangan hama dan penyakit tadi. Niki wenten pengerek batang padi, wenten belas putih, rotor lebat putih, wenten beren, wenten pesek, wenten bumbu. Jeruk kerut, benten kerdil rumput. Nah ini masing-masing pemilik berkontribusi terhadap menurunnya hasil panen kita kalau tidak dikelola dengan baik, dikendalikan dengan baik. Nah ini benar kupu-kupu putih putih yang bulatnya ini kan harus pengerek itu mengawinan biasanya dibusuk potong leher dari lapangan aja deh. Nah ini pengerek batang padi. Nah, jadi itu gambarnya
yang ring cari tengah cari polisi wonten kekoper buku polisi waspada berkira pas kita sampun pun sampun bertaluh kalau sudah ulatnya jadi di daerah kaki itu namanya ngawinan nanti muncul dawi potong leher gitu. Nabi yang harus kita kendalikan yang mana yang harus kita kendalikan. Nah, ke kawinan yang harus kita kendalikan ini pertama pastikan sampai buku-bukunya pun yang jadi mengendalikan bulannya itu yang kita pasti sampai buku-bukunya pun. Oke lanjut. Nah ini bioekologinya, nah ini jadi dia hidup bebas, semuanya begitu, kupu-kupunya begitu, nah dia akan bertelur di daun, kemudian dia menjadi imagonya larvanya ini, larva nanti yang akan menggeret. Nah itu bentuknya jadi itu. Nah, tadi itu saya tengah kunci berwarna putih dengan ukuran betina 13 mm dan diangkat 11 mm. Telur diletakkan berkelompok pada permukaan atas daun. Kelompok telur terdiri dari 170 sampai 260 butir. Lumayan tinggi. Yang itu hampir lekat di atas dan juga aja apa sih? Tengah kopi pun pasti kena. Dosen. Lanjut. Iya Pak, dosen apa? Sama nematoda. Kapan? Bapaknya di mana? Karangasem ya? Nah, ke untuk selanjutnya dia ekologi penggeret batang hati bukti. Dan gambar juga sampai jantung sampai jadi wawu batang jadi wawu. Kita lanjutkan sebelum ke pengerahan. Lanjut. Kemudian jadi benten coklat terus di bawah putih enyaknya macam bukan coklat. Kemudian telurnya patah dari 100 sampai 100 itu. Tapi telur 6 hari dia akan menetas. Lanjut. Lanjut lagi. Nah ini gejalanya, gejala serangan pada vegetatif menyebabkan matinya pucuk disebut sundep. Jadi gejala serangan pada stadia generatif menyebabkan malai muncul putih dan hampa yang disebut beluk. Itu istilah-istilahnya jadi belum dan lanjut ya. Nah mungkin kenapa harus mengendalikan pengaturan pola tanam pengendalian secara fisik dan mekanik penyabitan tanaman yang serendah mungkin sampai permukaan tanaman pada saat panen. Saat panen itu biasanya yang terdepannya yang mesin itu kayak mesin abangnya. Jadi serendah mungkin kita perlu. Tuani nak bulannya ini pasti banyak
di pokok-pokok. Lanjut mengumpulkan bawahnya tadi. Mengumpulkan kelompok telur gerek pada persemayan. Jadi yang itu tahu kan itu. Nah, makin kan sampul bergeser pergi yang di daerah itu yang di Karangasem. Suminya begitu dari sepanan ngarik sampul ke ngaritan. Soalnya ngalih-ngalih makan pernah begitu. Nah yang lumayan suminya begitu muncul. Kan udah bukan kan muncul makin minatnya kantor sedikit dan muncul sini kita mawinan diri ke kantun makanya ini disarankan sebentar mungkin kita sabit itu yang paling efektif tuh untuk mengendalikan Ini nggak bisa ke atas nih. berkembang pulau-pulau politik pasti Ini ya, bisa ke bawah. itu manfaatnya kalau kita lihat dari sisi pengendalian Makanya. karena dia masih ada di pokok-pokok tadi kecuali ambil mesin mungkin Coba kadang ke tapi bawahnya kok sering abang kayaknya gitu. Nah, harus kalau yang seperti juga yang benar-benar memanfaatkan sebaiknya kita bakar. Nah, menawi akan bersinggungan dengan teknik yang lain. Ini caranya naikin turunnya ini ke kiri dulu bawah. Ke kiri dulu bawah. Oh gitu. Oke. penggeret atau tadi mesin pengaturan pola tanam ya pengendalian secara fisik dan mekanik akan lanjut ya. Nah ini nenaknya ini kita kasih perangkat kalian pun di bangkat-bangkatnya awalnya terjadi ini makin mengatur sampun dan meter oleh perangkat biasanya dari BPTP di Badui biasanya makin sampun berbeda. Jadi kalau kita bisa lakukan seperti ini kita bisa tangkap ininya kupu-kupunya secara kimiawi itu puranan dan seterusnya penggunaan seks feromon kita tidak seks feromon tadi menangkap ngangkat jantan apa namanya kita yang jantan kita tangkap sehingga dia yang betina tidak terbuahi. Nah ini secara hayati ada beberapa tanaman yang menjadi bisa kita gunakan sebagai pengendali hayati, bisa pemanfaatan musuh alami baik parasitoid dengan melepas parasitoid flor, konservasi musuh alami dengan cara menghindari aplikasi insektisida. Jadi kelihatan serangan tikus. Ya sebenarnya ya perintah mana di baca dulu. Nah itu salah satu kearifan lokal kita ya, karena minate dumuni itu medue penjenengan sani presiden menghalau soalnya yang secara Bali demikian belum
betul ini pernah kemudian ketahuan burger dalam itu mau winang ya raga wen renang nah kalau 6 sase wenten haji dalam musabah itu musabah mas mangga dan betul kemudian dari kan yang sampun betul nah itu kemudian kearifan lokal di tanah neguna itu syukur dua ini itu kedua perjenengan terus itu menghalau terus nah secara ilmiah ya kita gunakan dengan cara lagi penanganan dengan strategi PHPT sanitasi habitat itu seperti tepi kampung, tanggul irigasi ya, tanggul jalan dan saluran irigasi. Nah ini yang kira-kira persubahan biasanya wenten menurut bulukan, menurut kelapa biasanya. Dan itu yang nggak suka adalah otomatis. Jadi biasanya nak kalau kira-kira jadi panjang saluran tadi kita satu menurut kelapa, persen kelapa. Nah tujuannya nanti saya ketalosan sarang oleh jalur lanjut deh. Dengan Robyok, nah ini kita mau boros masalahnya, borosin dengan menggunakan pengomposan dari fumigasi. Niki biasanya fumigasi wenten obatnya yang tadi leguh dan obatnya, jadi ini sangat efektif karena sarangnya itu lubang asap. Penerapan LTBS Linear Threat Burial System, nah, ini berupa bentangan plastik terpal pada setinggi 60-70 cm ditegakkan dengan air air bambu, setiap 1 meter dipasang bumbu perangkap. Niki LTBS pengecer ring persemaian, lakukan sanitasi habitat Robyok massal dan pemanfaatan persemaian sebagai peta TBS dengan pemagaran plastik dan pemasangan bambu perangkap. Lanjut. Barrier system ya, tanaman perangkap untuk menarik kedatangan tikus yaitu perak tadi 2 meter, terusnya lagi punar-punaran. Kita lanjutkan ini saya dulu beri perangkap untuk tanam dan panen serempak. Biar kelihatan juga pesertanya. Nah ini rodenticidanya ini terakhir ini. Ya kalau itu sami tidak bisa, ini jalan terakhir. Tetap kalau kita bicara pengendalian hama dan penyakit secara berbasis pasti pestisida, insektisida yang bersifat ini kita kimiawi itu kita terapkan di dan sampul kemudian alat kuliah. Lanjut. Warna coklat. Nah, jadi warna coklat ini sebagai vektor itu pembawa virus. Jadi warna coklat ini dia akan membawa vektor virus dari istilahnya dibalik dia kerdil, tidak bisa tinggi dan ini beda dengan orang hijau
kendalikan tetap pasti pada yang sudah dewasa semprot. Lanjut deh. Nah ini gejala serangan. Jadi yang sampel dari satu rukun itu tadi itu pasti sampai tinggi. Nah itu kalau sudah terserang sekali itu, jadi dia akan menguming dan terdiri beda dengan yang sebelahnya yang berterserang. Tetapi yang terserang pun ini kemungkinan besar itu tetap keluar kalau sudah seperti itu kondisinya. Lanjut. Nah ini penggunaan varietas tahan tanam padi secara serentak area yang luas perangkap lampu. Jadi yang diperangkap adalah yang imagonya, warnanya warna coklat. Nah ini yang alternatif terakhir, jadi itu beberapa yang bisa kita gunakan. Lanjut. Ingat nanti dari koperta yang ada banyak bicara tentang nanti. Kalau hayatinya melalui dari satu organiknya kita kuatkan padinya. Lanjut. Kepilih tanah, nah itu juga bisa menjadi aman selanjutnya kalau kita gunakan penggunaan pestisida yang tidak terkontrol. Jadi kepilih ini juga bisa menyebabkan kita berpotensi sebagai hama juga. Nah itu beberapa yang bisa kita gunakan. Penyakit ulas. Nah ini penyakit disebabkan oleh jamur, ya. Pikularia tinggi ya, penyakit ulas disebabkan jamur pikularia spesial pada semua fase pertumbuhan tanaman. Jadi kalau pikularia ulas tinggi dari semua fase, jadi ya intinya gejalanya ya tidak coklat berbentuk belah ketupat, biasanya ada tadi ketupat 12. Pengendalian penanaman benih sehat kayak perendaman benih ya. Kemudian cara tanam membutuhkan penanaman varietas tahan nanti yang diidentifikasi tahan Impari 22, Impari 26, Impari 27 lalu dan seterusnya. Penggunaan fungisida fenomil dan seterusnya. Lanjut. Kresek ini gejalanya itu yang kresek itu dari daunnya itu sampai ke ujung menggunakan murni tubuh kering ya. Dari tepi daun berwarna keabu-abuan dan lama kelamaan daun menjadi kering. Serangan terjadi saat berbunga. Proses pengisian gabah menjadi tidak sempurna menyebabkan gabah tidak terisi lagi. Pengendalian teknik budidaya belajar Tekodowo menggunakan pupuk N dan K secara berimbang, sanitasi lingkungan, pengendalian penyakit bawah daun terjadi dianggap paling
Nah ini virus penyebabnya. Itu kalau di Bali belum kayak di Sulawesi jadi nyaman, contohnya begini, orang coklat, jadi orang hijau menyebabkan virus apa ya, menyebabkan virus. Dan itu saya bilang dari begitu kejadian yang umum kita lihat di dalam Karina Mungkin berdasarkan pengalaman dia yang menjadi gangguan yang baru itu keong akul keong mas itu sebenarnya kepiting itu kan bisa dikendalikan zaman tapi yang paling ini kan keong mungkin karena tradisi ngamon itu sebenarnya yang pun dan ngamon bebek bisa ngamonan jadi. Baik, terima kasih Bapak atas materi-materinya. Selanjutnya kita akan buka sesi diskusi. Sesi pertama dilakukan dengan 3 penanya dan jika waktu memungkinkan kita akan lanjutkan. Terima kasih. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Om Swastiastu. Tiga kita memiliki nyarannya dari sejarahnya dari selanjutnya pemakrak. Tadi banyaknya pemaparan yang disampaikan tadi, jadi banyak sekali titik-titik sebenarnya. Kemudian terkait dengan hal itu, kalau yang saksikan tadi dari slide, kebanyakan masih menggunakan insektisida untuk katakanlah pengendalian atau umpamanya pestisida untuk pengendalian hama-hama tersebut. Nah, dalam hal ini karena secara kesehatan makin banyaknya kita menggunakan racun di tanah pertanian, otomatis juga nanti buahnya akan mengalami risiko ke sana kan. Nah, oleh karena itu apakah tidak ada istilahnya pengendalian, apakah itu dengan menggunakan bioherbal atau pengendalian itu secara alami? Apa sebenarnya yang digunakan apabila itu herbal, kemudian yang tentu tidak akan mengalami risiko di hasil panen atau di buah, supaya tidak meracuni kita sendiri yang mengkonsumsinya. Jadi kalau herbal kemungkinan kan ini tidak begitu banyak mengalami risiko di tubuh. Karena kita lihat kebanyakan sekarang manusia itu sudah penyakit karena disebabkan oleh makanan. Apakah tidak ini yang menjadi katakanlah pemicu
karena sudah banyak sekali residu-residu pestisida yang ada di dalam tubuh kita yang kita konsumsi setiap hari. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Bentar lagi, bentar lagi. Bentar lagi. Yang sampaikan terakhir ini pestisida itu pilihan akhir satu kali. Nah, kewenangannya sana mungkin sana ngawinan ledakan hama maupun penyakit kuning itu kan pilihan terakhir yang selalu dijadikan pilihan pertama. Nah, ini ke mawinan kewenangannya jadi makin jadi sana bawa sangau karena ketika kita pilihan terakhir ini kita prioritaskan pertama supaya gampang, ya kan? Itu pertama menimbulkan masalah resistensi di kepala. Itu yang sampai bahwa merawat resurgensi pun itu karena musuh hal juga kalau kita tidak bijak menggunakan pestisida, insektisida, pasti ke sampun sana bersifat musuh alami dari tapi adanya hama lain atau serangga yang tadinya tidak bersifat hama karena itu hidup yang musuh alaminya mati, ini berpotensi sebagai hama baru. Sekali aturan kita wau itu hama baru yang bertahan itu dia berpotensi karena musuh alaminya mati. Nah, jika mawinan langkah-langkah yang harus kita lakukan pertama adalah pola tanam, kemudian pengendalian secara fisik maupun mekanis, kemudian penggunaan mikroba yang bersifat anti jamur maupun anti bakteri, ataupun tanaman yang berpotensi sebagai biopestisida. Nah, mungkin nanti disampaikan dari sini. Jadi kita sudah melakukan penelitian terkait dengan belas, kita sudah mengidentifikasi musuh alami, nah ini kita belum luncurkan karena itu masih proses. Jadi yang paling bisa kita lakukan menggunakan pestisida maupun insektisida adalah perangkap. Sekali lagi perangkap itu karena hama-hama itu dia bersifat nokturnal, ya, keluar pada malam hari, tertarik pada cahaya. Ya, pestisida maupun insektisida itu kita taruh di perangkap. Jadi ketika dia masuk ke dalam perangkap, dia akan mati. Karena di perangkapnya. Jadi kita tidak semprotkan dia. Jadi jika insektisida itu kita taruh di perangkap dan kita gunakan seks feromon untuk menangkap serangga-serangga jantan sehingga yang betina tidak berbuahi. Nah, itu mekanisme yang kita sarankan sebenarnya, sehingga yang terakhir kalau tidak sama sekali mandat terrugi total, itu enak harusnya. Walaupun kita sadari dia akan berdampak, tapi marilah kita bijak menggunakannya. Mandat botol ini nyaman 10 hari itu yang menyebabkan, makanya wenten takarannya sesuaikan dengan takaran itu, pastikan sampun enten berdampak terhadap sama residu yang ada. Walaupun dia dari wau kita ketahui ada residu, ada bahayanya. Kalau kita bijak menggunakan pasti tidak bahaya. Nah, sekali rian sehingga nanti makin kan peraturan menteri ini kan mengatur tentang penggunaan pestisida untuk. Jadi gunakan sesuai takaran anjuran berdasarkan hasil uji lapangan
sebatas mana dia bisa digunakan akan dinikmati sesuai anjuran. Terus tadi Lumon waktu kita pertama kali melaksanakan yang namanya revolusi hijau kan, menggunakan bendrin tapi seterusnya, maksudnya nyemprot membunuh hama sanai paten nyemprot nah, berdasarkan itu kita kasihkan bender tahapan pengendalian. Jadi masker pengendalian hama dan penyakit secara terpadunya, tapi jalan terakhir pestisida. Walaupun kita harus menggunakan pestisida, cobalah menggunakan perangkap. Di perangkap itu kita taruh dan mempertahankan. Benar. Ini akan diberikan dengan nyawrin dumugi mau pikir mah kira langkung betul ini. Iya, sesuai. Mana man? Mungkin dari bapak-bapak masih ada yang ingin bertanya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak untuk pemaparan materinya. Dapat saya simpulkan dari materi yang sudah disampaikan adalah kerjasama yang saya lakukan sebelum-sebelumnya dan pengenalian yang akan berjalan kepada penyakit. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan materi dan oleh PT Isaru Teknologi Nusantara. Baik, untuk perwakilan dari PT Isaru Teknologi Nusantara, saya persilakan untuk ke depan untuk pemaparan materi. Dan waktu pemaparan materinya selama 20 menit dan dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 10 menit. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari Isaru Nusantara. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa di desa yang dirasa karena berkat beliau kita dapat berkumpul di hari ini. Jadi nama Panjalu Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saksikan dan yang mampu saya berdiri secara piling. Yang terhormat Bapak dosen Fakultas Tanian Udayana, yang kami hormati Bapak Pakaseh Desa Adat Tuba Piling, yang kami cintai para anggota Suba petani Desa Adat Piling yang saya hormati. Yang pertama, kalian kenalkan dulu, istilahnya tidak kenal makanya tidak sayang. Yang pertama, yang kenalkan nama tiang sendiri, nama tiang Dewa Gede Peri Mudayana Putra, tiang asli Bedugul Tabanan, atau Sekan Tabanan. Kita ada dua tim dari PT Isaru ini, yang speaker yang duduk di warung, speaker namanya Komang Rama selaku petugas wilayah di Kecamatan Perbel. Terus yang ibu yang pakai baju hijau juga Cibute, itu namanya Bu Lili, kebetulan direktur pabrik kita yang ada di Payangan. Yang selanjutnya yang perkenalkan nama perusahaan kita, namanya ITN, Teknologi Isaru Nusantara. Ini adalah salah satu pupuk organik yang ada di Indonesia, yang kita sudah berkembang hampir 1 tahun. Nah, kebetulan pabrik kita ini ada di Desa Payangan, Gianyar. Yang kedua ada di Banyuwangi, yang ketiga ada di Tegal, Jawa Tengah. Nah, kita selanjutnya yang sendiri akan perkenalkan pupuk kita. Pupuk Isaru Nusantara niki sejak 2021, tapi di umum kita baru di tahun 2024. Nah, niki satu teknologi yang ada dengan inovasi dengan bakteri, dan memang benar-benar organik. Kita sudah mempunyai sertifikat organik, terus sudah diakui oleh 2 universitas, yaitu Bogor sama Udayana. Dan kita kemarin sudah melaksanakan di daerah Jatiluwih, kita sudah diakui oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tabanan. Nanti kita
pupuk Isaru ini sudah mempunyai izin resmi. Bapak jangan khawatir, kita udah izin resmi, kita udah legalitas kita sudah lengkap dari izin pupuk, pabrik sama perusahaan. Kita legalitas dan sertifikat yang bilang kemarin tadi juga, sertifikat organik kita sudah ada dari GOR. Selanjutnya, nah ini langsung yang ke cara kerja dari pupuk Isaru. Yang pertama, pupuk Isaru ini adalah terdiri dari bahan dasar itu adalah kotoran ayam yang sudah dipilih dan kita sudah difermentasi. Selanjutnya ditambahi dengan 16 bakteri fungi. Tujuan utama nanti untuk pupuk Isaru ini adalah memperbaiki lahan bapak-bapak. Karena menurut survei yang dari tahun lalu itu 72% lahan di Indonesia ini sudah terkontaminasi dengan pupuk kimia. Nah, makanya hama dan penyakit yang ada di tanah kita sekarang semakin lama semakin banyak. Nah, tujuan kita di PT Isaru ini selain sebagai pupuk juga untuk memperbaiki tanah-tanah bapak-bapak yang kita sudah terkontaminasi dengan pupuk kimia. Cara kerjanya niki untuk pupuk Isaru dia mempunyai kerja sesuai dengan kebutuhan tanaman. Berapa yang dibutuhkan itu yang dilepas oleh pupuk niki. Selanjutnya, nah niki yang tidak sangat yang diperlukan oleh petani yang ada di kita sekarang niki. Karena sudah terkoneksi dengan pupuk kimia, unsur hara, terutama yang bakteri mengumpulkan di dalam tanah, itu sangat kecil. Yang bilang bukan, tapi sangat kecil. Ini yang diperlukan oleh petani zaman sekarang. Kebetulan yang juga dari Bedugul, yang juga petani, cuma beda yang petani sayur juga dengan Bedugul. Sama keluhan di lahan basah sama lahan kering itu sama. Hama dan penyakit semakin banyak dan sangat sulit ditanggulangi. Makanya gimana membicarakan dengan cara memperbaiki lahan tanah ini. Karena tanah ini adalah aset bapak-bapak untuk ke depan, untuk anak untuk ke depan. Nanti bapak yang akan wariskan kepada anak-anak itu semakin lama semakin bagus. Nah, maka tujuan kita dari PT Isaru ini dengan bakteri yang ada di dalam kandungan ini ada 16 jenis seperti Bacillus, Acetobacter, Xanthomonas, Streptobacter, Mycorrhiza, Bacillus dan masih banyak lagi. Juga mempunyai fungsi masing-masing yang ada di dalam tanah. Nah, inilah yang sangat kurang sekarang di dalam tanah. Makanya tujuan dari pupuk adalah memperbanyak mikroba yang ada di dalam tanah. Di samping kita mengembangkan pupuk. Nah, ini manfaat dari pupuk Isaru. Yang pertama, yang bilang tadi itu untuk memperbaiki tanah-tanah bapak-bapak yang sudah terkontaminasi dengan pupuk kimia. Yang kedua, menyehatkan tanaman. Kalau tanah sudah sehat, tanaman pasti akan sehat juga. Yang ketiga, kalau tanaman sudah sehat, hasil panen pasti akan meningkat. Nah, itu yang kita tujuan utama dari pupuk Nusantara, Isaru Nusantara nanti. Nah, ini berapa contoh perbandingan pupuk Isaru kimia dan organik lain. Kalau Isaru itu mengandung 16 jenis bakteri yang menguntungkan. Kalau pupuk kimia tidak mengandung mikroorganisme, cuma mengandung pupuk. Kalau yang pupuk lain, pupuknya mengandung mikroorganisme yang lebih sedikit. Di Asia Tenggara, terutama di daerah Asia, pupuk Isaru Nusantara adalah satu pupuk padat yang berani menaruh mikroorganisme yang ada di pupuk. Yang lain itu belum ada, yang lain dalam bentuk cair. Kita satu-satunya perusahaan yang berani
menaruh pupuk, menaruh apa namanya, bakteri itu yang ada di pupuk pelelaan pasar. Nah, ini untuk proses pemasakan, proses istilahnya juga istilah fermentasinya. Proses pemasakan dipanaskan bebas dari bakteri berbahaya. Kita dipanaskan kurang lebih di 80 derajat. Makanya mikroorganisme itu yang tidak menguntungkan kita sudah matikan duluan. Habis itu baru kita masukkan bakteri yang 16 bakteri itu. Nah, keunggulan dari bakteri yang kita punya, biasanya bakteri itu bahwa biasanya ada di untuk bakteri biasanya diusahakan tidak kena sinar matahari kan kita misalnya. Nah, keunggulan dari bakteri kita tidak akan mati di panas 40 sampai 80 derajat. Kita sudah buktikan itu. Makanya Bapak jangan takut, biarpun kita kayak pupuk ini pedendeng gimana, tidak masalah. Karena kita tahan di angka 40 derajat sampai 80 derajat. Dia tidak akan mati bakteri ini. Karena kita punya teknologi namanya Pak. Namanya teknologi tutorial bakteri. Bakteri artinya bakteri yang ada di kandungan pupuk ini di dalam bentuk kapsul. Dia berkembang pun nanti di tanah itu tetap di kapsul. Makanya dia aman dengan panas. Kalau dalam tropis ini maksimal itu 36 derajat itu masih aman. Nah, makanya Bapak jangan takut, bakteri kita tidak akan mati dengan panas matahari. Nanti contohnya untuk pelepasan nutrisi kita disiapnya slow release. Berapa yang diperlukan oleh tanaman segitu yang dilepas oleh pupuk itu. Bikin sumber asam amino kita tinggi yang ada di muka tanah, terus keamanan dampak organik ramah lingkungan, tidak mencemari tanah, kandungan zat berbahaya bebas dari patogen dan bakteri yang lainnya tidak menguntungkan. Karena bakteri E. coli ini, kalau bakteri itu tidak mengandung mikroorganisme, produksi juga di bahan kimia sintetis, merusak keseimbangan mikroba tanah dalam jangka panjang, terus merusak struktur tanah dalam jangka panjang, tidak mengandung asam amino, merusak tanah dan mencemari air. Terakhir mengandung pengembangan terhadap berbahaya bagi tanah. Yang bilang bau, itu tidak pengendalian secara alami. Nah, itu. Selanjutnya pupuk organik lain, banyakkan mikrobanya sedikit, biasanya tidak mengandung probiotik. Kita ada prebiotiknya nih. Terus mengandung bahan dasar umumnya lebih lama meningkatkan kesehatan tanah. Nah, itu yang kita tekankan. Kadang-kadang Bapak organik lama kan itu kami. Nah, itu kesan pertama pupuk organik. Tapi kita di Isaru kita kurang lebih 10 sampai 15 hari itu sudah kelihatan hasil kita tanpa menunggu 2-3 musim. Nah, nanti kebetulan di Sukapiling kita ada 2 demplot. Nanti dia minta testimoninya. Kita ada 2 petani. Kemarin kita sudah hubin hasilnya gimana? Silakan. Nanti dia minta testimoninya dari petani. Kita ada 2 demplot. Dia tanya. Nah, kita ada kemasan ini, ada kemasan 5 kilo, 10 kilo, 20 sama 40 kilo. Itu kemasan yang ada. Selain kita ada kandungan NPK juga. Selain itu unsur hara makro dan mikro. Kalau makro itu NPK, mikro itu kita ada PE, zat besi sama zinc. Itu yang kita ada. Soalnya. Dan ini contoh kemasan yang sudah ada, yang kemasan jual. Kalau yang sebelah bawah ini kemasan demplot nih kemasan. Ini yang kemasan jual, yang di sana, yang di brosur tadi udah kelihatan itu. Nah, kita udah kemarin coba ini salah satu petani di daerah Jatiluwe. Ini perbandingannya
kita menggunakan pupuk organik dengan pupuk lain, pupuk organik sarung dengan pupuk lain. Jadi kemarin di tanaman padi beras merah. Selanjutnya, nah untuk ketinggian kita sudah perbandingkan itu, kita lebih tinggi. Nah kebetulan di Jatiluwih dan Kecamatan Penebel secara umum makin kita ada 56 titik demplot. Yang terbesar itu di Jatiluwih ada 26 demplot, dan di sekitaran Penebel, Manester, Pilik, Biau, Kajen, terus di Babahan itu juga ada kita demplot kita. Selanjutnya, nah ini itu tanaman sayur mayur. Nah yang baru boleh waktunya berkeluh kesah dengan petani, kenapa kita nyayur begitu Pak? Nah karena kendala di tanah. Nah mudah-mudahan kita nanti kita akan coba dengan penggunaan pupuk Isarun ini. Siapa tahu nanti ada selang waktu kurang lebih yang baru dengar itu 2 bulan. Siapa tahu bahwa pengen nandur sayur hijau, kita akan coba. Karena tanahnya tricky, tidak bisa untuk sayur mayur. Nah dengan pupuk Isarun ini dia fungsinya banyak. Yang pertama untuk pupuk, yang kedua kita ada mikroorganisme, yang ketiga untuk menetralkan pH tanah. Itu yang utama, menetralkan pH tanah. Artinya untuk penyakit padi biasanya begini, di awal itu asam-asaman masalah. Nah itu kita bisa kendalikan. Kemarin di Biau, itu hampir sebelah sekitaran Depok kena semua. Terus yang kita bongkar itu tentunya. Nah itu yang penting. Ya, lanjut. Nanti untuk yang di kemarin kita udah coba yang di daerah Jawa untuk cabai. Lanjut. Ya. Nanti kita ada di pabrik kita di Jalan Raya Penyabangan nomor 12 Terto Payangan Kabupaten Tabak Gianyar. Terus di Banyuwangi itu kita ada di Rogo Jampi. Terus di desa di Tegal Jawa Tengah. Jadi salah satu pabrik kita yang sudah ada. Kantor pusat kita ada di Jakarta. Mungkin jika yang kita bisa bantu, yang terakhir yang dengar tadi ada pertanyaan, betul nggak PPL ke lahan? Nah kita dari PT Isarun siap membantu bapak-bapak, terutama di Subak Pilik. Kita ada petugas, yang sendiri juga bisa. Siapa tahu bapak menunjukkan kita, nanti bapak Kasih yang siap bantu di lapangan untuk menyelesaikan masalah, untuk pemupukan hama dan penyakit. Nanti untuk penyakit kita serahkan pada PT Portepa, karena dia untuk untuk hama dan penyakit kita serahkan pada PT Portepa. Mungkin itu aja yang dia sampaikan. Kirang antum Nasapura. Untuk Bapak Kasih yang terbesar, kita ada bantuan 10 sak untuk pupuk. Untuk penanam selanjutnya silahkan atur. Nanti petaninya siapa yang dikasih, kita perlu catatan. Nanti kita akan cek seperti yang kemarin yang dilakukan sama Pak Nana sama Pak Wahya. Selanjutnya yang minta sedikit ada testimoni dari petani. Salah satu yang kemarin kita coba, kurang lebih 2 menit cukup. Silakan Pak. Terima kasih ya. Kebetulan ini sebagai kelompok ebrok yang ada di sini, yang menjadi sudah menggunakan pupuk Isarun ini, memang yang di tentang tanduran pihak ini penyakit juga, tapi itu tahun ini nama di penyakit. Beri petunjuk lapangan oleh yang dari Gunung, tapi yang buat di Lempron pakai organik. Nah makinnya dulu, tapi maksimal intinya salah tanah. Ini wau aturan kita
ane selamat asal kadang ini penyakit setelah cukup pakai isadu. Nah itu boleh di nanti rupiah menggunakan audio jadi ini silahkan di kepala dari planet atau untuk mungkin bibit padi yang dia tanam maka ibrida berang di bibit baru kemauan kumpulan di yang berlaku plot berang dan di pelaksanaan visualisasi maupun dia kadang-kadang kelompok ya pun semakin bapak-bapak itu betul-betul ataupun bersegarau memiliki kulit tapi bantuan itu mungkin ini semacam dia mereka berkata bukti perkiraan aja gitu ya mereka dulu saking dia berkumpul satu lokasi kemudian Amin, terima kasih kebetulan yang sudah yang menjadi download kita kemarin hasilnya kita sudah itu 6 juta 6 kita sudah kemarin yang kita sudah coba. Nah terus masalah harga mungkin kebetulan dari manajer pabrik juga sudah datang, kita ada harga itu 15.000 per kilo. Niko kurang lebih itu satu sak itu 150 kilo. Niko per hektar itu kita memerlukan 250 kilo per hektar. Niko 2 kali aplikasi, amin sebelum pajak dan setelah umur 21 hari. Artinya di umur sebelum pajak itu kurang lebih 125 kilo per hektar. Terus di umur 21 hari itu 125 kilo per hektar. Memang dilihat itu kesannya Pak mahal. Yang juga petani di awal Pak. Jangankan ke Bapak, itu sudah yang tahu semua pasti bilang mahal. Tapi yang belajar dari mana sebenarnya mahal. Nanti setelah Bapak akan tahu di lapangan, di sana Bapak akan tahu, oh ternyata letak kemahalnya di sini. Seperti yang terangkan tadi itu ada 16 bakteri pengurai, terus tanaman lebih tahan terhadap penyakit yang ada di tanah. Yang itu nanti ke depan kalau Metro mau coba, dia sendiri juga petani di awal itu dari petugas selama Bali dan siapa atau pemahal Pak. Nanti Bapak akan tahu di mana mahalnya kalau Bapak mau coba. Itu yang nanti Bapak akan rasakan ke depan. Lebih banyak itu di musim kedua Pak. Itu yang sangat kita kelihatan. Kalau Bapak mau kembali seperti program pemerintah Back to Nature, kembali kepada alam Pak. Program Kabupaten Tabanan, kita kembali kepada lestarikan bumi ini dengan menggunakan pupuk organik. Niki yang membuat teknologi ini orang Amerika Pak. Kasihan dengan Indonesia, lahan pertaniannya rusak semua. Nah makanya mereka Niki tergugah hatinya itu untuk membantu petani untuk di Indonesia. Sayang dengan pemerintah kita, kenapa pupuk kimia yang disubsidi bukan pupuk organik yang disubsidi? Betul Pak? Nah, mari kita dari bawah Pak, ya kita petani dari bawah, perbaiki lahan Bapak untuk anak kehidupan yang juga masih umur muda itu, yang juga petani. Mari kita sebagai petani Indonesia perbaiki lahan Bapak. Selanjutnya tiga aja yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, masih ada waktu. Ini yang ada pertanyaan. Saya berangkat balik dengan pupuk organik dan konten di Deston satu malam
Sana dagenan Bidian upami Bidian namewek budan suami Bidian pemikiran dalam parti lokal masih yang Bidian anehnya yang masuk luar biasa itu Bidian lelasan saudara sekep itu Bidian campur sama dia sekep rasa rasanya harus perhatian yang nama yang emas jadi yang emas di sebagai ini satu nanti sana tak kena yang kaki wau sampun keuningan yang penaburan kunika sebelum pembacaan berarti sampun dicampur kan harus disampunnya 21 hari kunika manut sekali takaran yang hektar kan melasan 300 kilo 250 berarti yang lebih ruang dasar bagi lima berarti singkat yang emas duanya harganya karya punika 650 nah distribusinya satu nanti itu saya berikan yes. Ini semua dekala yang lain itu untuk masalah distribusi. Kebetulan yang sendiri juga seperti saya di bagian saya yaitu wilayah Bali untuk masalah distribusi nanti kita akan atur kalau memang subak itu mempunyai kooperasi kita bisa masuk lewat kooperasi nanti kita ada R1 kita di Bali yang akan mensuplai ke sini. Salah satu website kita yang mulai dalam pertama kita ada di Jalan Kedubul Jalan Siang Jakarta Kirim. Kalau untuk sementara untuk wilayah Penegel kita ada di daerah Aceh. Itu sudah ada di tokonya Dubai dalam tanda kenal dengan toko. Jam udah ke sini. Aku mancur sih, belum manusia. Baca ini jam 1 itu. Aku sih enak uling istri kan. Nanti untuk subak kita akan beli harga R2 yang subak akan beli nanti untuk biar ada pemasukan dari subak kita akan belikan istilahnya nikel harga musim subak bapak bisa beli di subak kita bisa drop semua Pak transaksi harga khusus harga kedua nanti dari Pak silakan pembicaraan nih Niko dari Subak kita serahkan dengan harga R2 terus nanti dari Subak akan jalankan ke Bapak petani dengan harga eceran 150.000 nanti kita akan beli khusus untuk Subak itu yang beli keuntungan biar ada tambahan buat Subak buat biaya musabah biaya napi nanti kan ada keuntungan timbal balik antara kita dengan Isaru. Ini mungkin Pak yang bisa yang jawab mungkin ada pertanyaan ada waktu lagi. Terima kasih Pak sudah bertanya. Mendengar dan menyimak apa yang Bapak sampaikan dari tadi dan melihat kelebihan dari pupuk Isaru dengan pupuk yang lain, tertarik dengan informasi itu. Tadi Bapak menekankan pada pupuk basah untuk pertanian dan padi. Tapi yang kami tanyakan untuk tanaman kering, misalnya apa itu manggis atau yang sejenisnya itu, apakah bisa untuk dimanfaatkan untuk pupuk Isaru? Terus kalau lebih bisa, bagaimana proses penggunaan
pupuk isaru. Terima kasih Pak. Ya, semua Pak Sirat kan? Terang Pak Sirat ya? Ya, semua Pak Made ini nyanyi gini. Niko sangat tangan becek nih, kebetulan Radiki juga ada yang lihat ada manggis, mungkin ada alpukat, atau ada yang lain di tanaman tahunan. Yang jawab langsung nih kan sangat bisa sekali. Kita sudah coba niki di lahan jeruk daerah Kintamani, terus alpukat daerah Kintamani. Sekarang kita kembangkan daerah Sumatera niki, daerah kelapa sawit, Pak. Nah, kebetulan niki untuk tanaman perkebunan kita sudah coba berapa tempat, hasilnya lumayan bagus. Cara aplikasi niki kita tergantung umur tanaman. Umur tanaman, dosisnya niki umur tanaman berapa tahun kita lihat, terus sudah mulai produktif nanti kita bisa lihat di sana untuk dosis. Kalau untuk cara pemakaian niki bisa kita kubur, istilahnya tajuk pohon, Pak, tajuk daun, tajuk daun. Kita dilubangi keliling, kita bisa Bapak uruk. Memang untuk di tanaman keras kita memang lama kelihatan itu, kurang lebih 6 bulan, Pak, baru kelihatan hasil. Seperti testimoni di daerah Kintamani, kita di daerah alpukat, salah satu prioritas itu alpukat khas yang sangat mahal gitu. Niko makin harganya 35.000 per kilo. Itu namanya alpukat khas. Niko kalau di supermarket itu hampir 250 kilo, 205.000 per kilo nih harganya. Kalau di petani ini makin niki harganya 35.000 yang super. Niki yang kalau alpukat niki biasanya dia berbuah, pasti daunnya khas. Dia daunnya hilang nih Pak. Itu biasanya alpukat. Tapi setelah kita makan isaru, daun tetap ada, buah tetap ada, dan calon bunga baru dia keluar. Niko yang coba di Kintamani, terutama daerah alpukat dan jeruk. Kopi sudah kita coba daerah Kintamani. Kita yang kebetulan yang besar makin daerah Kintamani, kita sudah mencapai angka 20 ton, Pak. Niko sudah keluar. Untuk tanaman keras dan tanaman sayuran. Yang kedua kita ada di Dugul kurang lebih angka 7-10 ton. Itu sudah keluar, kita baru 1 tahun nih Pak. Artinya petani mulai sadar gimana cara memperbaiki tanah nih Pak. Ini yang bisa jawab langsung nanti di lapangan kita siap jam kerja, kalau memang diperlukan kita siap bagi bapak-bapak petani. Kebetulan yang juga punya pengalaman, yang bukan orang padi, yang orang sayuran, tapi kita punya pengalaman. Jadi bagi-bagi yang punya pengalaman dengan bapak-bapak, biar kita berhasil. Yang kabar niki lumbung beras katanya nih. Mungkin ada pertanyaan? Untuk pemasaran, kalau misalnya bisa Bapak kerjasama dengan Bapak ini biar kami untuk mencari dan Oke, gampang nih Pak. Poin ini yang subah Pak udah sehingga bisa yang penting ada beli, ada menyediakan, ada beli rugi subah nih kau gitu Pak. Kalau bisa hari ini kita buka orderan, 1 orang nyari berapa, nanti kan dia kirim besok kita udah ada. Oh gitu deh. Niko ibu Niko udah berapa ton di gudang, udah ada siap dikirim. Kalau Meng gitu Pak, niki pengurus subah yang kita udah beli gitu. Nyata dia sedianya subah kita udah beli rugi subah gitu. Karena kita tidak ada karena pembayaran Pak. Gitu. Oke, mungkin yang sudah bantu banyak menyita Bapak kurang lebih dalam dana Sambura yang tutup sarang Rama Santi. Rama Santi Sadio. Ini sukses. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Bapak. Dapat saya simpulkan adalah kandungan pupuk isaru, manfaat mikroba-aktif dalam pupuk isaru dan manfaat probiotik dalam pupuk isaru, yaitu untuk memperbaiki tanah, menyehatkan tanaman, meningkatkan hasil panen. Lalu perbedaan pupuk isaru kimia, organik dan kimia, dan salah satu keunggulan
Isaru, yaitu bakterinya tidak akan mati dalam suhu 40 sampai 80 derajat dan hasil penggunaan pupuk Isaru probiotik Isaru. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemaparan materi dari PT Corteva AgriScience. Untuk perwakilan dari PT Corteva AgriScience, saya persilahkan ke depan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Dan pemaparan materinya selama 20 menit dan dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 10 menit. Terima kasih banyak Niki, Majeng MC Niki sudah memberikan waktu kepada kami. Sedurung lantur lugrayang tidiang bicara paling Jumat, Om Swastiastu. Pertama yang hormati Bapak Bekaseh pun Ujian galah di PT Corteva Ring-Ring Makin bisa berkata buka sekarang singkong sekarang sampai di bagi. Jadi yang saya hormati Bapak dosen dari UNUR yang ucapkan terima kasih sudah diizinkan terus serta kita bergabung di pertemuan pelatihan lapangan di hari ini. Dan yang ucapkan terima kasih banyak Niki untuk tim mahasiswa adik-adik dari UNUR. Kami ucapkan terima kasih banyak Niki, kita sudah diundang pada kesempatan hari ini. Niki pertama yang perkenalkan diri dulu Pak. Tiang nama Tiang Niki adalah Putu Suwarmano dari Negaro Pak. Negaro aja Pak. Niki Tiang salah satu perwakilan dari PT Corteva AgriScience Indonesia. Suka sama Niki adalah pabrikan pestisida. Ini pabrikan pestisida, Sane Dumun dan Sane Lintang mungkin sebetulnya sarang sami niki kenal niki produknya DNA Pak. Kuning Pak. Ali Pak. Kuning Pak Tapi boleh Pak, dan kelipar. Berarti niki sampun saulingon niki sebetulnya sarang sami niki iki Renone Makin niki dijang perwakilan dari PT Corteva niki menginformasikan beberapa produk perlindungan tanaman. Saya sampun diinformasikan sarang Bapak dosen bahwa niki hama penyakit niki ring suka piling niki akeh niki wonten Pak Tapi kita biasanya hama yang banyak, penyakit yang banyak, urusan niki yang sudah dapat wawancara sareng Pak Dwi niki pagi di urusan di pojok niki beberapa informasi yang akan kita sampaikan pada hari ini Pak sebelum lanjut Pak mungkin yang di belakang bisa nampak niki Pak kita dari Corteva niki menuju bos ada hadiahnya Pak. Niki manggejo kinten Pak santai kinten tiap kinten Pak kinten sambil berinteraksi sareng tiap Pak mungkin udah menuju bos yang akan bagikan sedikit brosurnya, mungkin kita akan jelaskan sedikit saja Pak beberapa produk kami dari Corteva yang mungkin bisa membantu semeton sareng sami kramu supak niki bisa menanggulangi yang pertama nih kejukutan Pak kira-kira niki jukutan niki berbahaya tapi nenten Pak berbahaya jukutan Pak tapi jukutan sane suka niki kenalikan di subak keliling Pak padang gue balik nabi Pak nabi Pak kali menyo tapi balik Pak niko sane dominan kalau biar niko Pak oh ringan, ringan. Ya, Pak. Anu paling berat, Pak. Mungkin ada 1 tonan lah berat itu lebih, Pak. Buat, Bang, mungkin benten tim yang niki tuh. Kalau panang niki benten, Pak. Tapi ada yang niki, Pak. Itu ada Pak. Kalau di Negara niki padang celak buku. Kalau mungkin daerah Batu niki padang awak. Dan benten niki, Bang. Mana niki, Bang? Di Sandeliana, Pak. Kalau niki Pak, padang api niki Pak, padang kusut, tapi ada yang niki Pak, padang kusut. Kira-kira suka niki Pak, suka tapi gampang. Suka Pak, yang biasa niki semeton niki jukuten tapi racunen Pak, jukuten. Bapak-bapak, jukuten. Yang menjukut niki berapa biayanya Pak, peraruhnya Pak? Per hari atau orang 100.000 per hari 50.000 per hari setengah hari berarti kan 100.000 per hari Bang cewek cowok sama yang menjukut niki kira-kira efektif enggak
Yang kita bersih mungkin 30 hari niku bersihnya di angka 80%. Ya bersih Pak, maksudnya cukup dan dikit. Aduh tergantung cukup apa ya? Niki tiang dari Kortepa, Niki akan memberikan salah satu solusi, Bang. Niki maunya yang tadi juga sarankan Niki mencabut Niki di TKP nih, Bang. TKP nya agak jauh itu pada Singapura Niki Pak. Tapi yang jelas Niki jubutannya kan di Niki, Bang. Niki Padang, tapi ada Pak. Padang Lino, Padang Kusut. Kira-kira Niki kalau mengganggu di tanaman padi Niki usia berapa Pak? Berapa hari Pak? 10 hari? 15? 30? 10 hari? 10 hari oke. Ya ini Bapak kondisi kan Niki, tapi Bapak yang bisa Bapak kendalikan. Tapi Bapak ada sana Pak. Noplek. Bagus juga Pak. Kasih hadiah Pak. Kasih hadiah satu. Tapi boleh Pak? Sanes sampun lintang niki, sanes meton, sanes DMA. Nggih. Kasih ada lagi satu deh. Tapi boleh Pak, tapi. Nih, kayaknya sih kuat Pak. Edan Pak. Nah, nggih. Niko usaha Niko Bapak menyebutkan yang namanya Novlek, Pak. Novlek adalah salah satu produk unggulan dari Korteva. Tapi harganya Pak, ampun, jangan bilang-bilang harganya Pak. Yang penting ampuh Pak. Ampuh Pak. Ampuh, Niki usaha Niki Bapak bilang DMA Pak. DMA Niko ampuh sih Pak. Ampuh, Oh, Pak diglom. Oh, berarti caranya kurang tepat, Pak. Jadi Niki yang berapa Jadi Niki DMA kita Niko sama brandnya Niko adalah Korteva. Korteva Niki adalah brand pabrikan pestisida dari Amerika Serikat. Jauh Niki Pak. Tapi Niki di Tabanan, Niki di Bali kita tidak punya cabang. Sales marketingnya yang akan menginformasikan ke lapangan. Pak. Niki untuk DMA Niki manawi Niko seperti serasa misalnya bertumasan dari toko. DMA Niko sampun nenten. Niko sudah ditutup dari pabrik kami 2023. Ini Bapak bertimasan DMA toko. Pastikan Bapak lihat kode expirednya. Tambunan sampun lintang masa expired. Niko nanti menyebabkan keracunan tanaman padi Bapak. Atau padi Bapak Niko agak merah-merah Niko Pak. Tambunan kan Niko Pak. Jadi kita akan ngelantur sedikit Pak informasinya. Jadi usaha Niko semeton sane metumasan sampun boleh beli Novlek Pak. Itu Novlek produk utama kita dari Korteva. Niki ada adiknya Pak. Niki namanya Novixit. Niki efektif untuk mengendalikan gulma buit-buit pada gelongkang. Niki normalin Niki. Terus Bapak itu kali menjo Pak Betul Pak. Niki kita bisa kendalikan juga dengan Novixit. Niki Novixit adalah adik Clipper Pak. Clipper juga kita sudah tutup dari pabrik. Mawinan produk itu sudah lebih dari usia 20 tahun di lapangan. Jadi efektivitas di lapangan itu sudah menurun. Itu dari produknya Korteva. Kira-kira Pak. Tapi ada Pak produk ini Pak. Novixit. Mungkin itu nanti Bapak bisa beli di toko-toko terdekat atau perasikan yang menyediakan. Niki produk Novixit ini Pak. Satu botol niki Niki Bapak anggen 80 hari. Harga, harganya Niki alah manis ini Pak. Harga tingginya Niko ada di harga 375. Murah Niki Pak. Bapak menjukur bener lah habis. Kalau Bapak Niki 80 hari, yang Bapak menjukur Niki yang jamin habis 1 juta. 80 hari, mungkin 8 orang, harinya Pak jadi 800.000. Kalau Niki hanya 375. Ini berat hematnya lagi berapa? Hemat tapi boros Pak. Hemat Pak. Ini hemat cuma kita hanya ongkos importnya saja. Pakai Novixit. Pak bisa beli di toko terdekat. Ini dosisnya berapa Pak? Dosisnya pakai. Ini Bapak 80 hari. Kira-kira Bapak bisa lagi. 80 hari niku tangkinya berapa? Paling sedikit 10. 10 tangki. Kalau tangki Bapak. Udah tangki Pak. 6 tangki, 80 hari itu 6 tangki. Jadi niki Pak ampuro Pak. Jadi untuk luasan 80 hari minimumnya niku 8
satu tangkinya niku 10 harus. Kalau kurang dari satu tangki 10 harus, hasilnya niku tidak efektif Pak. Dibutuhkan lagi langkrut, hidup, pusing dan lain. Jadi yang harapkan semeton niki Pak niku nyemprot satu tangki niku 10 harus maksimal niku Pak. Harusnya kalau buat dibutuhkan niku satu tangkinya 8 harus. Niku Pak ya. Ini produk no fixed Pak. Paling bos niki kita yang sampaikan mungkin niki sarang bakal set nggih. Bro niki mauina niki kita konsumsi sampun berjalan niki soalnya konsentrasi pecah Pak. Apa yo senasina nene. Siapa? Nah enggak. Halal. Oke. Niki ngelantur Pak sedikit niki wawasan teman niki benten yang menanyakan belum sunat. Benar enggak? Benar Pak Riki? Parah, Bang. Kira-kira merugikan nggak niku Pak? Iya, sangat tapi nenten niku Pak merugikannya. Keras Bang. Yang ning belum sunat niku Bapak kendalikan tapi lihat saja Pak. Kendalikan Bang ya. Kalau urusan pada yang sunat apa yang segala Pak. Nah, jadi yang harapkan yang pertama Bapak pastikan untuk beli pestisida produk niku terdaftar namanya padi Bang karena Bapak niku untuk kelapa sawit tapi Bapak semprot di padi dan hasilnya nenten efektif jelas salah Pak. Nah, ini sampun dari niku berarti kan Bapak yang salah. Yang pertama Bapak numbas obat pastikan obat itu terdaftar yang namanya padi. Bapak nyemprot padi tapi kelapa sawit. Padi, jadi Bapak semprotnya produk padi Pak. Tadi niki Pak, jadi mulai tidaknya ada gambar padinya Pak. Ini kok Bang yang pertama. Yang kedua, waktu semprotnya Bang Ini sunat biasa nanti belum niku Bapak kapan nyemprotnya Pak? Subuh keno, subuh usah apa dia mau nyemprot nanti sebelum? Subuh usah. Oke. Kalau sebenarnya niki subuh usah apa konen tak nyemprot dia? Subuh usah. Berarti niku Bapak namanya penapi niku Pak mengendalikan tapi niku. Pengobatan biasanya mahal tapi murah Pak. Mahal, dia produk kita juga paling mahal nih Pak. Di lapangan niki harganya di atas 300 Pak. Dan niki produknya produk premium, bukan premium bensin Pak Hal Pak Jadi niki lah produk yang mengendalikan yang namanya Mas Sundap. Sundap niku napi Pak, kupu-kupu napi ular Pak. Napi Pak. Sundap kupu-kupu napi ular. Kupu-kupu napi ular. Kupu-kupu, kupu-kupu. Oke. Yang merugikannya yang mana Pak? Kupu-kupu napi ular Pak yang merugikan. Ular Pak. Berarti Bapak nyemprotnya yang mana Pak? Harusnya kupu-kupu, yang luruskan ini Pak. Ini berdasarkan ekosistem di lapangan Pak. Kalau kupu-kupu ini komisi titik ya Pak, ini mati Pak tiba-tiba tanpa disemprot itu dia sudah telur Pak telur niki lah yang menjadi target utama kita Pak biar telur niki tidak menetas menjadi lahat. Nah, ini kupu-kupu niki dia susah kita kendalikan. Kenapa Pak? Karena dia ada lapisan lilinnya Pak. Terbang ke sini Pak. Bilang aku Bapak tuh nyemprot kupu-kupu Pak. Kita adalah perlindungan padinya, mandonen kan diserang oleh ular. Oke, kapan kita semprotnya Pak? Kalau sunap niku biasanya berapa hari Pak? Kelihatan. Sunap 25 hari, 15 hari. Merugikannya biasanya kalau sunap niku merugikannya di bawah 35 hari Pak. Biasanya sudah pupuk kedua pagi barang-barang muncul. Nah, Bapak harus menyemprotkan adalah setelah pupuk kedua. Bapak pupuk kedua usia kedua Pak? 40 hari pupuk kedua. Biasanya. Pupuk kedua. Habis mencukup Pak Berarti mobil mencukup kisaran itu 20 hari ya Pak Jadi biasanya temperatur itu high. Setelah pupuk kedua, Bapak semprotkan insektisida yang rekomendasi Sundap atau penggeret. Nah, yang pertama Pak Iko kita aman biasanya kalau pestisida itu dia tahannya 14 hari. Jadi yang 20 tambah 14 35 hari aman. Setelah Niko umat lagi Pak kupu-kupunya. Biasanya Niko setelah Sundap tapi yang keluar Pak. Belum Pak Berugi yang kali-kali Pak
dan ampunan ibadah sampai banyak ini. Kalau yang ini Santa Monas sama Prestis jadi bukan yang merah ini. Biasanya belasnya usia. Biasanya timbul di usia 45 hari. Jadi Bapak menyemprotkan yang tepat adalah pada saat malai pertama keluar. Terus-terusin Pak. Kenapa Pak? Karena pada saat waktu terus-terusin kelembabannya tinggi. Padi sedang mokok. Yang kedua pada saat terus-terusin itu malainya itu penuh mainan dan subur. Terus bu itu sedang subur. Nah stres itu jadi atau leher. Oke, itu Bapak kuning sama juga Pak. Jadi yang jelas penyemprotan yang tepat itu pada saat malai pertama keluar. Jangan tunggu sampai langsung potong leher. Kalau potong leher, itu biasanya lihat itu Bapak yang cari itu biasanya umur 85 Pak. Pokok 1 minggu sebelum panen dia punya aku pada Bapak potong leher. Kita nggak ada Bapak potong leher ya? Oh, tidak Pak. Itu yang kita sih turun hasil panen. Biasanya kalau potong leher pada Bapak sudah kena, biasanya itu di bawah 50 kilo. Oh, itu Pak. Ya, ada buah. Ada yang Bapak. Dan itu Bapak mudah-mudahan itu kena gosok. Oke, dan kalau di campuran yang akan pernah beli, yang sampai di lingkungan dan kalau yang namanya dicoba. Tapi yang pertama biasanya bentar kendala pun mereka yang mau ini campuran dulu kayak itu selesai semua juga yang sendiri di Bali. Ini sampai bentar ini semuanya yang di sekarang itu yang hilang. Ini kalau ngomong apa? Mari punya tapi sah dan perusahaan dulu asal yang sini aja karyawan berdagang sih mah kaki caranya jadi positif sih ya jadi mauinan ini waktu lah nanti dia pribadi data sama perusahaan mungkin nanti akan lanjutkan demo dilakukan dan kita akan ulang kembali Bapak kita akan koordinasikan Bapak Kasep ya. Paling bawah ini berikan Bapak kayu mau kita ya dan napi-napi kita lari lapangan jadi waktu nenten cukup Bapak bisa lunas emas nomor handphone dia mungkin yang dititipkan nomor sekarang Pak ya Pak Kasep ya terubing jadi Bapak teman ini makanya mau Facebookan gitu kalau setiap lewat Facebook di Ujung Negarawa yang panggil Negarawa panggil Bapak panggil kamu itu dumon kira langkung tidak lunas pengampros dan sedang mencoba sampai bom sampai sana. Sebelum mengakhiri, adakah dari bapak-bapak yang ingin bertanya? Sudah ya? Baik, terima kasih kepada rekor pertemuan sains. Demikianlah pemaparan materi dari ketiga pembicara kita. Selanjutnya akan saya serahkan ke MC. Terima kasih. Baik, itu tadi 3 pemaparan materi dari dosen kami dari Fakultas Pertanian, PT Islam Teknologi Nusantara dan PT Korteva AgriScience. Nah, untuk selanjutnya yaitu penandatanganan dokumen kesepakatan antara PT Islam Teknologi Nusantara dengan Fakultas Pertanian Universitas Udayana kepada perwakilan dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana dan PT Islam Teknologi Nusantara. Silakan ke depan meja. Terima kasih.
Cek. Oke, baik. Untuk sesi foto bersama akan saya pandu dengan hitungan 3, 2, 1. Oke, lagi sekali. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Untuk bapak-bapak semua nih, jangan dulu bubar karena nanti akan ada sesi foto bersama. Mohon untuk diam dulu sekitar lagi 5 menit. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan bantuan dari PT Corteva Agriscience untuk Bapak Pekaseh Subak Piling dan perwakilan dari PT Corteva Agriscience dipersilakan untuk maju ke depan. Baik, untuk sesi foto akan tiang pandu dalam hitungan 3, 2, 1 lagi sekali 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Bapak yang saja di depan ya. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan bantuan dari PT Isaru Teknologi Nusantara kepada perwakilan dari PT Isaru Nusantara dipersilakan untuk ke depan. Baik, foto dalam 3, 2, 1. Sekali lagi Pak. 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas bantuannya Bapak. Lagi sekali katanya Pak. Baik, oke. Fotonya dalam 3, 2, 1. Lagi sekali mungkin. Oke, 3, 2, 1. Baik. Untuk Bapak Pekaseh yang dulu sebentar di depan. Dan terakhir penyerahan bantuan dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana yang diwakili oleh dosen tercinta kami kepada Bapak. Ya, oke, silakan. Baik, oke, foto dalam 3, 2, 1. Sekali lagi gaya yang keren. 3, 2, 1. Oke. Ya, ayo kita foto bersama dulu antara Fakultas Pertanian Universitas Udayananya dengan Subak Pilingnya. Ayo anggota-anggota dari Subak Piling dan teman-teman dari konsentrasi perlindungan tanaman silahkan menuju ke depan. Kita akan melakukan sesi foto bersama.
Ayo Bapak, silakan maju ya. Sekalian dengan PT Isaru Teknologi Nusantaranya dengan PT Corteva AgriScience, silahkan kita foto bersama. Baik, sudah bisa dimulai fotonya? Aman? Oke, kita mulai fotonya dalam hitungan 3, 2, 1. Lagi sekali ya fotonya. 3, 2, 1. Oh, lagi sekali katanya, lagi sekali ya. Oke, apa bisa dimulai fotonya ini? Sudah? Oke. Oh, kurang merapet katanya, kurang merapet. Ya. Oke. 3, 2, 1. Lagi sekali, 3, 2, 1. Oke. Baik, berarti berakhir pula kegiatan kita hari ini, yaitu Sekolah Lapang Padi Lestari 2025. Saya mewakili panitia dari Konsentrasi Perlindungan Tanaman Angkatan 2022 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan kegiatan kami, serta saya mengucapkan maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om.